Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah dimana apakah dia adalah jodohmu ya. Jodoh di sini ya artinya apakah dia memang yang diberikan semesta untukmu ya. Bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. 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 Apakah dia ini jodohmu? Ya, jadi kepribadian yang memang harus kamu atau ada kriteria-kriteria yang harus ada pada dirinya supaya jodoh itu langgeng bersamamu. Kenapa saya bilang jodoh langgeng? Karena kita nggak tahu. Mungkin jodoh hari ini, besok, atau lusa, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau selamanya. Kita nggak tahu jodoh kita kapan dan sampai kapan. Ya, kita tidak tahu jodoh kita siapa dan sampai kapan. Supaya dia langgeng, dia harus mempunyai ciri-ciri seperti gini. Dimana ini ciri-ciri fisik, dimana ciri-ciri karakter ya dari dirinya, kepribadiannya. Kalau kamu mau cari ciri-ciri fisik, ada di, saya sudah readingkan di beberapa bulan lalu, kalian cari di playlist itu ada berapa bulan atau ya pokoknya intinya sudah lama ya 3 bulanan ke bawah lah, coba cari di playlist ciri-cirinya ya. Di sini sekarang saya mau bahas tentang karakternya ya, dimana semesta mau sampaikan kepada kalian untuk mendapatkan karakter seperti gini. Kalau dia masih ada karakter seperti begini, berarti dia jodoh kamu masih lama itu. Tapi kalau sudah nggak ada, karena kan karakter itu bisa berubah. Dimana kemarin dia baik, wah sekarang kok dia jahat. Nah ini. Jadi kalau seandainya dia sudah tidak seperti yang saya bilang begini ya, yang semesta sampaikan, berarti itu ciri-ciri jodoh kamu udah bukan dia lagi gitu. Kenapa? Ya bukan berarti saya bilang kamu ini, karena itu pasti akan berdampak ke perpisahan atau sakit hati, ataupun mungkin kondisinya kalau sudah nikah ya mati rasa aja walaupun masih bersama, atau bahkan mungkin bercerai. Makanya ini edukasi khusus yang paling utama saya khususkan untuk yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah Kak Ica ya itu sabar aja ya, banyak doa, karena kita bicara tentang chemistry antar jiwa gitu ya. Oke. Di kartu pertama di sini Two of Swords. Saya ambil lagi, di sini ada Ten of Cups. Di sini ada Five of Pentacles. Dimana semesta mau sampaikan kepada kalian ya, ini khusus yang belum menikah, carilah pertemanan yang baik. Dari pertemanan kamu bisa tahu bahwa oh ini karakternya seperti gini toh, oh karakternya seperti gitu toh. Jangan ada kepalsuan. Lebih baik berteman dulu baru menentukan bahwa dia pacar atau pasangan saya nantinya ya. Carilah orang yang dari sahabat dulu supaya langgeng. Kenapa? Supaya nggak ada drama, nggak ada yang saling nipu ya. Apalagi kalau bicara Scorpio ini kan karakternya entah menggoda atau penggoda ya. Menggoda atau penggoda ini kan ibaratkan ya harus pasangannya mengerti akan oh ternyata itu karakter Scorpio yang kayak gitu, tetapi hatinya tuh selalu untuk saya gitu. Bukan malah kok dia genit ya, dia gatal ya. Ini contoh.
Karena ada beberapa yang belum mengerti akan karakter Scorpio tetapi langsung berpikir negatif. Makanya saya bilang, kalau tidak kenal maka tak sayang kan, ada pepatah kayak gitu kan. Ya karena kamu kenal dulu dari persahabatan supaya tahu karakternya kayak gitu. Oh ternyata biasa aja. Karena ada seberapa yang merasa bahwa ih kok dia dengan perempuan lain tuh romantis-romantis, dengan saya enggak ya. Ada yang seperti gitu loh. Dia cemburu. Mendingan saya jadi teman dibandingkan saya jadi pacar. Lebih romantis sama dengan temannya. Mendingan saya jadi teman aja. Saya dicuekin kalau jadi pacar, ini ada. Yang mana komunikasi tidak jalan. Ya. Carilah orang yang memang mau berjuang untukmu. Ya, atau juga sama, kamu berjuang untuknya, harus balance. Carilah orang yang memang betul-betul menolongmu pada saat kamu jatuh. Bukan hanya karena casing doang. Wah, Scorpio banyak uang. Wah, barang-barang branded yang dipakai. Dia hanya mau datang pada saat kamu enak aja itu. Suatu saat nanti kamu tidak mempunyai apa-apa, ya jangan kaget kalau dia pergi meninggalkanmu. Kenapa? Orientasinya hidup enak, bukan hidup susah. Dia mau menikmati, bukan merintis. Makanya carilah orang-orang tuh yang sifatnya, karakternya itu pada saat kamu terjatuh loh, pada saat kamu belum punya apa-apa loh. Tapi terkadang ini Scorpio memperlihatkan apa yang dia punya. Jadi orang orientasinya, wah dia datang ke saya ini cinta saya, padahal bukan, dia cinta uangmu. Ini ada. Pada saat kamu tidak memberikannya, dia kecewa, dia pergi dengan orang lain. Kenapa? Orientasinya uang kok. Nah ini hati-hati. Ya, jadi yang saya mau sebutkan di sini ya, carilah orang yang sevibrasi dengan dirimu, carilah yang seiman. Ya, kenapa semesta mau bilang cari orang yang seiman? Karena negara kita kan negara yang harus nikah dengan seiman, tidak bisa nikah antar agama ya. Jadi kita mengikuti peraturan negara supaya hubungan melanggeng, carilah yang seiman. Kalau kita bicara contohnya reading saya nanti di luar negeri, ya pasti mungkin bicara agama nggak jadi masalah. Tetapi karena khusus di Indonesia, makanya semesta mau cari yang seiman aja. Kenapa? Karena ini membawa nama baik keluarga, nama baikmu juga, nama baik dirinya dan keluarganya juga. Nah itu. Dan lingkungan, sahabat. Karena apa? Orang Indonesia tuh masih primitif. Ya. Agama aja yang diributkan. Ya. Padahal agama tuh tidak pernah mengajarkan kejahatan loh. Iya kan? Tapi nggak tahu ya manusia-manusia ini ya. Tapi ya kita ikut saja aturan. Karena kita kan ada di negara hukum. Tapi harus lebih cerdas. Bahwa ingat, agama tidak pernah mengajarkan kejahatan. Jadi tidak usah mencari siapa benar siapa salah. Karena hubungan antara kita yang untuk bisa menuju surga adalah apa yang kita hubungan antara kita dan semesta, bukan agama. Agama hanya mengajarkan, selebihnya kita yang akan praktek. Jadi dirimu lagi, pribadimu dengan Tuhan, bukan pribadimu dan agama. No, kebanyakan kita tahu kita tuh rajin beribadah ya, tapi nggak mengenal Tuhan kita loh. Serius, banyak manusia-manusia khususnya di dunia lah bahasanya gitu. Ya, rajin beribadah. Tetapi kayak seolah-olah nggak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling hebat. Paling benar. Ya, rajin ibadah, rajin macam-macam lah. Makanya saya bilang kan, agama itu kadang-kadang itu disalahartikan. Saya harus dengan agama ya, berkorban untuk agama saya. Padahal sebenarnya bukan masalah agama. Kamu mau menyembah agamamu atau mau menyembah Tuhanmu, ini kan. Kebanyakan ini orang menyembah agama, bukan menyembah Tuhan. Makanya saya bilang ada beberapa malah di brainwashing, cuci otaknya supaya ya begitu, menyembah agama bukan menyembah Tuhan. Di mana untuk kepentingan pribadi orang tertentu. Ini hati-hati. Jadi kita kalau pergi ke rumah ibadah itu tempat, tapi bukan menjamin kamu akan masuk surga. Di mana tempat beribadah itu tempat untuk orang mau lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan. Bukan tempat menjatuhkan si A, menjatuhkan si B. Untuk menjelek-jelekan si A, untuk menjelek-jelekan si B, dan merasa diri paling hebat, paling benar. Dan ini yang terjadi kan. Ada perang, ada ini. Itu bawa-bawa apa? Agama. Padahal untuk kepentingan loh.
Supaya apa? Mendapatkan simpati dari publik. Nah ini hati-hati ya. Jadi harus wawasan itu harus diperluas. Kenapa saya bicara seperti gitu ya? Karena kita negaranya masih primitif. Makanya saya bilang semesta mau sampaikan ya carilah yang seiman aja deh dibandingkan pusing. Yang seiman aja pusing apalagi nggak seiman. Kalau kita di negara luar pasti ya sudah nggak apa-apa, itu kan pribadi kita masing-masing. Pasti mungkin semesta punya readingan seperti gini, nasihat untuk kalau kita di luar negeri mungkin masalah agama nggak ada. Nah ini khusus untuk kamu karena saya lihat di sini ada yang beda agama. Ya, jadi supaya tidak ribut, tidak stres di hari depan, ya carilah yang seiman, ya carilah yang sepadan. Sepadan nih bagaimana kak? Ya pola pikirmu sama. Jangan satu kekanak-kanakan, yang satu dewasa, yang satu berjuang, yang satu santai-santai. Ya, yang satunya apa? Mental miskin, yang satunya mental pejuang. Wah, repot nanti. Kak Ica, tapi kan itu tidak ada semua yang ini, tidak ada yang semua sama seperti kita. Tidak ada yang sempurna yang seperti kita mau. Ya, setidaknya ada 80 atau 75% lah dibandingkan tidak ada sama sekali. Saya bilang bukan sempurna 100%. Jadi kalau ciri-ciri ini ada dan dia lebih dominan banyak, berarti itu jodohmu, dia masih langgeng akan lama bersamamu. Tapi kalau sudah nggak ada, oh siap-siap aja putus. Atau bahkan ya kamu akan pergi meninggalkannya, atau dia yang pergi meninggalkanmu. Ini dua itu aja. Kalau dia masih tetap ya dengan kondisi yang tidak nyaman, itu berarti karena ya mungkin status dia belum bisa menyandang duda atau janda, ini contoh anak-anak, makanya dia tetap bertahan, ataupun karena keluarga, nama baik keluarga. Ya, jadi untuk yang masih muda-muda ya, ini edukasi buat kamu. Jangan cepat-cepat mau mencari jodoh, tetapi jodohnya salah ya. Oke, kita lihat lagi ada Justice di sini. Ada King of Swords. Ada The Fool. Ada Seven of Cups. Dan The Emperor. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu tuh, berjuang ya. Ada keadilan, seimbang tuh. Dia mensupportmu. Bukan malah menjatuhkan karirmu. Kayak saya bilang tadi, ada mental berjuang, satu mental pecundang. Jangan. Ya, harus sama-sama saling mendorong, sama-sama saling mensupport. Ya, dari pola pikir. Kalau ada konflik, ya konflik yang sehat. Kita ini kebanyakan nih ya, saya lihat konflik ini sebenarnya nggak ada konflik, tapi diada-adakan konflik. Baru ujung-ujungnya ribut, masalah lagi. Ini konflik ini kita selama hidup ya, tidak bisa kita menghindari konflik ya. Selama kita masih hidup pasti ada konflik. Dan di sini semesta mau sampaikan, carilah orang yang bisa mau menyelesaikan konflik, bukan orang yang lari dari kenyataan hidup ataupun pergi dan tidak mau menyelesaikan masalah. Serasa dia yang paling benar, jadi dia membenarkan kesalahan dia. Kenapa? Karena dia nggak mau ditegur, nggak mau introspeksi diri. Ini ada nih, entah kamu entah dia ya, keras kepala. Itu kan makan hati, stres. Sudah tidak dinafkahi tapi serasa diri paling benar. Sudah selingkuh tapi cari kesalahan, bahwa oh kamu karena nggak ini nggak itu jadi saya selingkuh. Ya begitu, ada yang terjadi seperti gitu kan, membenarkan kesalahan dia. Jadi yang semesta mau sampaikan, carilah orang-orang yang bisa membuatmu tenang, membuatmu nyaman, mendukung impianmu. Kamu bisa menjadi diri sendiri, plong. Ya. Terbuka, jujur satu sama lain. Mau diajak kompromi, komunikasi. Kamu ngalah dong. Ya. Ini ada yang tidak jujur, terutama keuangan. Ya, ataupun malah TTM. Ya, bilang teman, tapi teman rasa pacar lagi. Wah, repot ini. Ini teman saja, tapi kok begitu-begitu ya, sayang-sayangan. Sedangkan dengan saya aja nggak sayang-sayang. Ya mungkin sayang, tapi lebih banyak sayang dengan sahabat teman rasa pacar itu. Ya. Tidak menghakimi, menghormatimu, menyayangimu, mencintaimu, terutama keluargamu. Ini ada yang konflik dengan mertua, ada konflik dengan ipar. Ya,
Akhirnya dampaknya ke hubungan kalian lagi. Dia diamin kamu. Jadi cari orang itu yang sevibrasi ya, supaya pola pikir itu hati kamu tuh tenang. Kalau kita dalam hubungan hati kita tidak tenang, itu wah siap-siap aja itu neraka. Dimana kita mau pernikahan itu akan menjadi surga tetapi neraka. Kenapa? Karena karakter-karakter manusianya yang bikin makan hati. Dia bisa menjadi toksik untuk dirimu, atau bahkan kamu bisa menjadi toksik untuk dirinya. Sama-sama akan meracuni diri masing-masing. Atau bahkan ya kamu diam saja akhirnya meracuni dirimu sendiri. Karena diam. Makanya orang pendiam, orang yang makan hati tuh penyakitnya biasa banyak ya. Yaitu karena pikiran, tekanan. Akhirnya memicu penyakit-penyakit medis datang masuk dalam hidup. Ya. Jadilah cari orang yang hanya tertarik dengan dirimu, bukan tertarik dengan yang lain. Ya, di sini bilang sayang, di situ juga bilang sayang. Wah, ngapain? Mendingan yang tadi kan saya bilang, mendingan saya menjadi temanmu aja kalau kamu sayang-sayangan, lebih romantis dengan sahabat dibandingkan dengan pasangan. Ini ada yang seperti gitu loh. Karena Scorpio terkadang juga terlalu kelewatan mainnya, ataupun dia membalas. Nah, jadi cari orang yang memang bisa membuatmu nyaman dalam hubungan, membuatmu aman, dia bisa melindungi. Ya. Kalau laki-laki bisa melindungi secara fisik, yaitu bertanggung jawab, menafkahi. Kalau wanita dia bisa menjaga semua harta suaminya, ya, menjaga keutuhan dirinya, ya artinya dia memang betul-betul menjadi seorang ibu dan istri yang baik, mengurus rumah tangga dengan baik. Nah itu. Jadi suami itu pulang itu aman, nyaman. Pulang capek tidur kerja, wah sudah, ya rumah itu udah beres, udah bersih, jangan berantakan, waduh repot itu. Ya. Intinya kan seperti gitu. Kebanyakan suami-suami nggak mau pulang ke rumah karena istri juga merasa bahwa wah saya bulanan ini udah nggak ada, saya mana urus anak sendiri. Ya harus seimbang, dimana suami akan bertanggung jawab, istri pun juga akan pelayanan kepada suami. Tapi kan kebanyakan ini sudah kurang tanggung jawab, tapi mau meminta dilayani. Istri pun membalas, tidak mau melayani. Wah, itu kan neraka kan? Jadi ngapain mau hidup di neraka? Kita mau cari surga loh. Surga di mana? Kayak iya di bumi ini. Ciptakan surgamu. Ya. Jangan kamu berpikir surga itu nanti ada di pas kita mati. Antara mati dan, saya nggak tahu ya kalau untuk surga versi agama ya. Tetapi kalau versi spiritual kita akan terlahir kembali, kita akan kembali ke tanah, raga kita akan kembali ke tanah. Ya. Tetapi jiwa kita akan terlahir kembali, makanya ada reinkarnasi. Makanya untuk surga dan neraka di mana adalah kehidupan saat ini. Saya nggak tahu versi masing-masing ya, agama masing-masing ya, terserah. Tetapi saya bicara dari versi spiritual. Dimana surga dan neraka di bumi ini, kita nggak usah cari. Nanti kalau ada kehidupan berikutnya ya terserah. Yang penting kita sudah tahu bahwa suatu saat nanti saya pun kalau mati ada neraka pun, saya akan ada surga dan neraka pun, saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena perbuatan baik dan amal ibadah saya ada di dunia ini tuh sudah baik gitu. Saya menciptakan kedamaian di bumi ini. Jadi pada saat saya mati nanti, kalaupun memang ada surga dan neraka, ya saya pasti yakin saya masuk surga. Intinya kan seperti gitu. Bukan agamamu. Semesta itu kalau dibilang timbang-timbang ya, apa agamamu? Nggak ada. Kalau seandainya ada pertanyaan dari malaikat ya, nggak ada. Ditanya amal ibadahmu apa? Kamu berbuat baik atau lebih banyak buat baik atau berbuat buruk? Ditimbang. Itu bukan bicara agama. Agama itu teori yang harus kamu praktekkan. Ilmunya. Bukan malah mencari kebenaran dan pembelaan dan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu ya. Jadi hidup di dunia itu perlu kedamaian loh. Ngapain kita mau susah-susah cari ribut? Nggak, stres ya. Saya pusing juga ya. Orang-orang satu ibaratkan gini, kalau sebuah rumah ya, kita tuh harus kompak gitu. Jangan rumah satu yang kasih bersih, satu yang kasih kotor. Dan itu yang terjadi di dunia ini. Kenapa kita harus tidak sama-sama saling hidup sehat, membersihkan ya. Jadi lingkungan sehat, lingkungan baik ya. Kalau kita bersih semua gitu ya, buang di tempat sampah. Jadi manusia itu kan ada yang seperti gitu. Satu membersihkan, tapi satu mengotori. Pola hidupnya begitu terus, siklusnya begitu terus. Jadi nggak maju-maju dunia ini.
ya. Ibaratkan tingkat kesadaran manusia itu rendah untuk bisa menciptakan surga di bumi, ya. Jadi seperti gitu, ya, yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jadi carilah yang seiman, sepadan, ya. Sepadan juga nih dari kasta. Kalau kastamu rendah, kamu diinjak-injak oleh orang tuanya atau dirinya, ya kamu kan tersinggung juga. Ataupun malah dibilang miskin lah, inilah itulah, ya. Mendingan cari orang yang kita biasa-biasa aja, sepadan, ya, tapi nggak direndahkan. Ini ada beberapa seperti itu, direndahkan mungkin dari segi pendidikan, dibilang bodoh goblok, atau bahkan mungkin dia yang pintar tapi pasangannya bilang bodoh goblok loh. Nah ini yang aduh repot ya. Ada yang dia kuliah, pasangannya mungkin nggak kuliah, atau mungkin ya di DO lah apa, tapi bilang bodoh goblok dengan pasangan yang pintar. Waduh repot, apalagi kalau seandainya kamu sudah bodoh dan dibilang bodoh lagi, pasti kan tersinggung kan. Apalagi ini yang pintar baru dibilang bodoh dan goblok nih. Wah, kata-kata kasar gitu ya, sakitnya luar biasa. Nah itu akan memicu kalian tidak nyaman. Ini bicara jodoh, ini berarti kan kalau dia ada karakter seperti yang tadi saya bilang, dia membuatmu happy, membuatmu nyaman, dewasa, itu akan langgeng lama. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa dulu dia dewasa tapi sekarang sudah kekanak-kanakan, itu siap-siap itu, ya. Karena kita nggak tahu ya, karakter orang itu bisa beda. Makanya saya bilang jodoh kita itu bisa besok, bisa lusa, 1 tahun, 10 tahun, atau kan selamanya. Makanya kalau kamu melihat bahwa ternyata masih karakternya nih, kalau yang sudah nikah ya, karakternya nih masih banyak yang positif nih Kak Ica. Berarti masih langgeng gitu. Jodoh itu masih jodoh kamu. Tapi kalau sudah tidak, waduh, kayaknya ini sudah nggak berjodoh nih, sudah siap-siap lampu SP1, SP2 nih. SP3 tinggal eksekusi. Dan ini ada yang seperti begitu, SP1, SP2 tinggal eksekusinya masih bingung, tapi ya sudah deh, kita di SP2 saja. Ya. Karena apa? Ribut mulu. Ngapain hidup dengan pasangan yang ribut-ribut? Makanya tadi saya bilang, konflik harus ada, tapi konflik yang sehat. Dimana konflik harus diselesaikan. Ribut-ribut itu kan berarti kan karena nggak ada yang, belum ada masalah, itu belum selesai, makanya masih ribut. Atau bahkan ada yang malah tidak mau meminta maaf karena ego. Nah gitu ya. Jadi konflik, kalau ada konflik ya konflik yang sehat, jangan konflik yang memicu akhirnya ada masalah baru muncul, ya. Dia menghormatimu, dia tidak menghakimimu, dia menyayangimu, menghormati, ya. Di sini ada bicara menghormati, berarti menghormati antara kamu dan keluargamu juga, begitupun sebaliknya, ya. Dia merasa aman bersamamu, kamu pun juga merasa aman, serasa diri sendiri, bukan kepalsuan, bukan berdrama. Dia mau mendorongmu maju, mensupportmu, memujimu, ya, dan menjadikanmu prioritas. Jangan sampai, sayang jemput dong, aduh enggak, kamu naik taksi aja, naik ojek aja, naik Grab aja, atau naik apa, Maxim. Ya kita nih jadi capek nih, itu berarti kamu bukan prioritas. Karena kalau kamu prioritas, secapek apapun tetap dia akan pergi menjemputmu, tetap akan membuatmu, menjagamu. Karena itu prioritas. Sesibuk-sibuknya apapun, sesibuk-sibuknya dia, pasti dia akan berusaha. Tidak ada yang tidak berusaha. Sesibuk apapun, tetap pasti ya, kalau memang kamu prioritas, dia akan berusaha cari bagaimana caranya. Macam contoh ya, tapi 1 jam lagi nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia sudah nggak mau, itu berarti memang kamu kan prioritas. Kalau seandainya dia sesibuk apapun, ya pasti bilang iya, tapi mungkin 1 jam lagi ya, karena soalnya saya masih ada rapat, ini contoh. Dia akan kasih alasan, tetapi tetap akan menjemputmu. Makanya saya bilang kalau kamu tidak prioritas, ya berarti ya siap-siap saja. Itu sudah teguran tuh dari semesta bahwa ya siap-siap, kamu harus introspeksi diri, dia pun harus sama, supaya hubungan kalian langgeng. Kalau tidak ya makan hati, bahkan mungkin kamu akan jatuh sakit karena pikiran. Nih hati-hati. Dan begitu pun Scorpio harus bisa lihat, ternyata saya egois ya Kaica, oke, saya harus introspeksi diri. Nah gitu, kalau ini ada yang terjadi dalam kepribadian kamu, harus bisa introspeksi biar pasanganmu juga nyaman bersamamu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.